Jadi perintah melakukan jilid ini redaksinya umum, tetapi di dalam pelaksanaannya adalah dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah pemerintah. Disinilah kita paham bahwa perlu dan memang harus ada pemerintah yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, karena ada hukum Allah yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita bertemu untuk bagian kedua di hari kedua bulan Ramadan 1445 Hijriah. Di sore hari ini kita akan membahas tafsir Jalalain surat An-Nur bagian kedua, di mana di bagian pertama kita sudah sedikit mengulas tentang betapa menjijikannya perbuatan zina. Banyak alasan kenapa itu zina adalah merupakan perbuatan yang menjijikan, karena sebenarnya itu sudah bertolak belakang dengan fitrah asli manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam kondisi fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan fitrahnya manusia itu adalah menyukai kesucian, mencintai kebaikan, senang di jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia Adam, kemudian Allah ciptakan pasangannya Hawa. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Proses tabthits, penyebaran manusia, perkembangbiakan manusia itu berbeda dengan berkembangbiaknya hewan, ya. Kalau dikatakan manusia sebagai hayawanun natik, binatang katakan selain manusia, di mana proses perkawinan antara jantan dan betina itu tidak harus ada melalui proses yang sakral, sifatnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ta'budiyah. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam penyebaran keturunan itu harus melalui tahapan yang sangat suci, yakni pernikahan. Maka ketika terjadi proses pemenuhan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa proses kesucian, maka ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang sangat mendasar. Inilah yang disebut dengan zina. Dari cara yang tidak baik itu akan berdampak ketidakbaikan, ya, berdampak ketidakbaikan baik secara pribadi, keluarga, ya, atau masyarakat secara keseluruhan. Dulu di Jakarta Timur ada yang disebut dengan komplek, ya, komplek tempat di mana orang yang ingin menyalurkan hasrat birahinya dengan cara instan, dengan bayar harga sesuai dengan kesepakatan, bisa di sana, ya. Pun demikian di Surabaya juga ada, ya. Mungkin juga di tempat-tempat yang lain juga ada, ya. Itu komplek pelacuran. Nggak usah diperhalus istilahnya, komplek pelacuran. Pelakunya adalah ublag. Pelakunya adalah ublag. Nggak usah disebut sebagai wanita penjajah dan lain sebagainya.
Nah, zina itu bisa menghilangkan kesucian pelakunya, dan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga di hadapan manusia itu rontok, ya. Kemudian juga zina itu menghilangkan nama baik dan menggantinya dengan al-khabith. Al-khabithun bil khabithat. Al-khabith. Khabith itu apa? Sebutan lain dari najis. Jadi pelakunya adalah sebagai pelaku najis. Sebuah gelar yang hanya disematkan kepada para pelaku perbuatan nista, ya. Banyak ya manannya, atau dia tertipu dengan bujukan setan. Setan mengatakan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kau melakukan dosa, istighfar saja, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Mengasih, Maha Pengampun. Ya, jadi dia tertipu dengan tipuan setan. Jadi kalau tidak hilang iman, dia lemah keimanannya. Nah, sementara kita itu yang diharapkan adalah husnul khotimah. Ya, kita itu semuanya ingin husnul khotimah. Coba bapak-bapak, siapa yang ingin punya istri husnul khotimah? Di sini nggak ada husnul khotimah ya. Nah, semuanya kita mengharapkan husnul khotimah, baik di akhir, mengakhiri kehidupan kita dengan cara baik, keimanan kita tetap terbawa, karena ini yang akan menjadi jaminan kita terpelihara dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga apabila ketika wafat keimanan terpelihara. Dan keimanan itu akan terpelihara apabila kita serius, ya, menjaga keimanan tersebut. Jangan sampai ada penyakit-penyakit yang bisa menggugurkan keimanan atau minimal melunturkan keimanan itu sendiri. Dan zina adalah salah satu perbuatan yang bisa melunturkan atau bahkan menggugurkan keimanan. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina. Di sini disebutkan wanita dulu, wanita pezina dan laki-laki pezina. Hal yang terbalik ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pencurian. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Di sini pezina perempuan dan pezina laki-laki. Meskipun kedua-duanya laki-laki dan perempuan terlibat langsung di dalam perbuatan zina, karena tidak mungkin seorang perempuan berzina tanpa laki-laki, sebagaimana perempuan laki-laki tidak mungkin berzina tanpa perempuan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan lebih awal kepada perempuan daripada kepada laki-laki, ya. Ini kenapa para ulama banyak menjelaskan terkait hal ini, diantaranya yang dijelaskan oleh sahibul kitab ini, anna zina innama yatawalladu bisyahwatil wiqa' wa hiya fil mar'ati aqwa wa aktsar. Karena sesungguhnya zina itu terlahir, muncul karena ada syahwat, dorongan syahwat yang kuat, ya, untuk melakukan hubungan badan, dan ini lebih kuat dari pihak perempuan, ya. Dan penyematan, apa istilahnya, kalau perbuatan itu kan yang biasa dilakukan secara profesional itu kan tukang, ya, tukang bangunan, tukang macul, ya, tukang dagang dan lain sebagainya. Nah, ini kalau pezina ada yang menyebut tukang zina,
karena memang dia perbuatannya seperti itu. Itu lebih dominan perempuan tukang zina itu daripada laki-laki. Memang ada laki-laki yang mengorbankan harga dirinya, ya, dijual kepada perempuan yang ingin dipuaskan secara nafsu birahinya, dijual dengan harga, dirupiahkan, diuangkan. Tapi dibandingkan dengan perempuan jauh lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Ternyata di lokalisasi itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki, ya. Ini juga yang menyebabkan bahwa penghuni neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki, karena perbuatan zina lebih banyak awalnya ditimbulkan oleh perilaku perempuan, ya. Kupu-kupu malam itu perempuan, betul nggak ya? Terus apa lagi? Itu perempuan. Jangan sebut ada buaya darat, ya. Itu perempuan, ya. Karenanya ini lebih ditekankan kepada perempuan. Wasirqah innama tatawalladu minal jasarah wal quwwah wal jur'ah wa hiya fir rajul aqwa wa aktsar. Sementara pencurian itu terlahir dari keperkasaan, kekuatan, dan itu lebih dominan pada laki-laki. Karenanya pada sirqah itu didahulukan laki-laki. As-sariqu was-sariqatu. Baik. Az-zaniyatu waz-zani, perbuatan zina adalah perbuatan termasuk dosa besar. Kemarin kita sudah bahas bukti bahwa zina ini adalah termasuk dosa besar, disebutkan siksanya di akhirat, dan ada hadanya ketika di dunia. Ada hadanya. Mana hadanya? Langsung disebutkan fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Maka jilidlah, cambuklah, pukullah masing-masing. Jadi kedua-duanya, baik yang perempuan atau laki-lakinya, mi'ata jaldah, 100 kali cambukan, ya. Wa yuzadu ala dzalik bisunnah tagribu am. Di dalam as-sunnah disebutkan selain dicambuk 100 kali adalah diasingkan selama 1 tahun. Itu di dalam hadis. Jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Serahkan kepadaku, Allah sudah memberikan jalan. Al bikru bil bikri jildu mi'ah wa nafyu sanah. Al bikru bil bikri, asal mana bikri itu perawan, gadis. Yang dimaksud adalah orang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah, ya, belum pernah melakukan hubungan badan yang halal di dalam pernikahan. Apabila bikru bil bikri melakukan perzinahan, jildu mi'ah, dicambuk 100, wa nafyu sanah, dan diasingkan selama 1 tahun. Nafyu sanah, diasingkan selama 1 tahun. Diasingkannya bisa diasingkan ke tempat yang jauh dari kampung halamannya, di pulau terpencil, atau di bangunan yang memang sengaja disediakan untuk isolasi, katakanlah penjara selama 1 tahun. Nah, siapa yang diperintahkan untuk menjilid? Lihat redaksi ayat, fajlidu, maka kalian hendaklah menjilid. Ini perintah umum, diarahkan kepada kaum mukminin secara umum. Fajlidu, maka kalian jilidlah. Kira-kira kalau dipraktekkan sesuai teks ayat ini, maka kalian harus menjilid. Semua kaum mukminin menjilid. Gak mungkin pelaku zinahnya 2 orang, sementara kaum mukminin menjilid semuanya. Jangankan seluruh dunia, katakan di sekitar Mekar Perdana saja di mana kita tinggal, kaum mukminin yang ada di Mekar Perdana ada berapa ribu, ya, katakan 1.500, itu 1.500 orang menjilid, mencambuk 2 orang pezina, gak mungkin, ya. Kalau masing-masing 1 kali cambukan saja 1.500 cambuk, sementara perintahnya adalah mi'ata jaldah, 100 kali cambukan, ya. Maka perintah ini diwakili, ya, dilaksanakan oleh orang yang disepakati oleh kaum mukminin sebagai orang yang paling dipercaya di antara mereka, dan itulah pemimpin. Jadi perintah melakukan jilid ini redaksinya umum, tetapi di dalam pelaksanaannya adalah dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah pemerintah. Disinilah kita paham bahwa
perlu dan memang harus ada pemerintah yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hukum Allah yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Betul nggak ya? Sok sekarang Allah memerintahkan sholat, semuanya sholat. Mau pemerintah, mau rakyat, semuanya melaksanakan sholat. Ya. Tapi untuk hukum jinayat seperti ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Jadi jangan kemudian mentang-mentang kita sudah mengetahui ayat ini, kemudian mengetahui ada yang zina, sini kamu dicambuk sama kita. Jangan. Ada prosedurnya. Yang melakukannya adalah pemerintah. Itu pun kalau di pemerintah tentunya juga ada proses tahkim, ya. Ada proses tahkim, ya. Dibawa ke pengadilan. Katanya kamu perzina, kata orang. Kan ada yang mendakwa. Wahai hakim, saya mengajukan bahwa si fulan dan si fulanah berzina. Benar? Benar. Di mana? Di anu. Kapan? Hari anu. Jam berapa? Jam sekian. Ya. Siapa saksinya? Nah, harus ada saksi. Ya. Saksinya harus ada 4 orang. Harus ada 4 orang yang menyaksikan. Dan nih. Saksinya itu harus benar-benar menyaksikan proses terjadinya perzinahan itu. Bukan hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan keluar dari kamar, itu tidak dianggap. Jadi si saksi ini harus benar-benar menyaksikan proses terjadinya perzinahan itu sendiri. Dan ini tidak mudah. Coba siapa saksi yang bisa menyaksikan seperti itu? Kalau saksi pencurian, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tuh dia ngambil. Dia lihat gerakan tangannya, dia lihat gerakan mengambil barangnya, kemudian dia. Sekarang ketika perzinahan, si saksi bisa seperti itu tidak? Ya. Kalau tidak ada saksi seperti itu, rekamannya. Maka, ya, hal ini bisa terjadi apabila ada pengakuan dari pelakunya. Ya. Jadi untuk sampai pada proses hukum jilid ini adalah ada pengadilannya dulu, ya. Jadi jangan sembarangan. Bagaimana terkait cara menjilidnya? Ini dijelaskan secara gamblang oleh para ulama fikih di dalam bab ini, ya. Di antaranya sepintas saja, ya. Jadi yang pukulannya tidak membuat kulit tercabik-cabik dan tidak membuat tulang menjadi patah, ya. Jadi pukulannya seperti itu. Algojo yang memukulnya dengan tangan, ya, harus mengatur ritmenya, ya, dan berikan kesempatan kepada yang dijilid ini untuk mengatur. Aduh, udah nggak kuat, berhentikan dulu, kan seperti itu. Kemudian yang memukulnya juga, algojonya itu tidak memukul dalam kondisi emosional. Dasar kau, jangan, ya. Jadi maaf, ini ketiaknya nempel gini, ya. Jadi sekuat-kuatnya kekuatan yang ada di tangan, cambuk seperti ini. Dan ketika memukul itu, yang dipukulnya harus menghindari memukul kepala, karena kepala tidak boleh dipukul, termasuk dalam proses hukuman jilid ini sendiri. Baik, itu sepintas, ya. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kalian merasa kasihan bihima terhadap keduanya fi dinillahi dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan, tegakkan hukum Allah dan jangan ada rasa belas kasihan. Kasihan. Jangan. Karena prinsip di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala itu tegakkan seadil-adilnya. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, "Lau anna Fatimah binta Rasulillah saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Rasulullah mencuri, akan aku potong tangannya. Siapa yang tidak sayang kepada anaknya? Siti Fatimah itu, Sayyidatuna Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah SAW. Orang tua mana yang tega melihat anaknya dipotong tangannya, apalagi dipotong oleh orang tuanya sendiri. Jadi Rasulullah SAW
sudah sangat jelas beliau sangat sayang kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah. Namun demi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengeluarkan statement, "Lau anna Fatimah binta Rasulullah sarqat laqata'tu yada." Akan aku potong tangannya. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jawabannya mana? Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu kalian akan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi penegakan hukum Allah ini jadi barometer keimanan kaum mukminin. Jadi barometer keimanan pengelola sebuah negara. Semakin dia kuat keimanannya, semakin komitmen menegakkannya. Semakin ogah-ogahan menegakkannya, semakin menunjukkan kelemahan imannya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan ketika mengazab, menghukum zani dan zaniyah ini, hendaklah disaksikan oleh ta'ifah minal mu'minin. Taifah ini dikatakan kila salasah. Ada yang mengatakan minimal 3 orang, harus disaksikan oleh minimal 3 orang. Kenapa 3 orang? Li'annahu aqallul jam'i, karena 3 itu adalah minimal jamak, Kalau 2 tasniyah, kalau 1 mufrad, minimal jamak 3, ya. Wa qila arba'ah, dan dikatakan arba'ah li'annahu adadu syuhudi zina. Ya, karena itu adalah sebagai hitungan minimal saksi zina 4. Ya, 4 orang, jadi harus menyaksikan. Jangan algojo berdua sama pesakitan di tempat yang tertutup, harus ada yang menyaksikan. Ya, itu minimal. Maksimalnya tak terbatas. Ya, maksimalnya tak terbatas. Karenanya ada masjid yang memang dikhususkan untuk menegakkan hukum cambuk. Taibah itu ya. Di depan masjid, ya, masjid apa itu? Ada masjidnya kan? Di depan masjid itu. Jadi banyak yang menyaksikan. Ternyata di antara hikmahnya adalah hikmah dari syariat ini untuk mencegah, lebih kepada pencegahan. Jangan katakan bahwa hukum Islam itu adalah kejam. Buktinya berzina dicambuk, tinggal dibimbing saja katanya, tinggal dibina saja. Ini pembinaan dari Allah kepada orang yang terlanjur melakukan perbuatan zina, dan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan zina hendaklah dia mengambil pelajaran bahwa apabila dia melakukan perbuatan zina dia akan merasakan hukuman seperti ini. Sakit. Ya, bukan pernah merasakan, tapi udah kebayang aja. Dulu pernah itu waktu belajar ngaji abatasa dipukul, sakit, ya. Padahal hanya dengan sapu lidi. Ini cambuknya bukan dengan sapu lidi, ya, dengan rotan, sakit sekali, sakit apalagi 100. Dan lebih menyakitkan daripada itu adalah malunya. Karena disaksikan oleh banyak orang. Bisa jadi yang menyaksikan itu adalah keluarganya. Bisa jadi yang menyaksikan itu adalah saudara, teman-temannya, teman waktu sekolah, teman waktu kuliah. Ya, bisa jadi yang menyaksikan adalah relasinya. Dan bisa jadi yang menyaksikan itu adalah orang-orang yang selama ini simpati kepada dirinya. Jelas ya. Jadi hikmah diantaranya ditegakkan syariat ini adalah sebagai bentuk menjaga, bukan hanya pelaku sendiri yang merasa jerak, tetapi bagi orang lain, ya, yang istilahnya ada kecenderungan melakukan perbuatan zina. Kita lanjut. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan, wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Az-zani, laki-laki yang berzina, la yankihu, dia tidak boleh menikah. Ya tazawwaju, tidak boleh menikah, illa zaniyatan, kecuali kepada wanita pezina.
Au musyrikatan, atau kepada wanita musyrikah. Wazaniatu, dan wanita yang berzina, la yankihuha, tidak boleh menikahinya, illa zanin, kecuali siapa? Laki-laki yang berzina. Au musyrikun, atau laki-laki yang musyrik. Ai al-munasibu likullin minhuma ma dzukira, yakni yang sesuai bagi masing-masing minhuma dari zani zaniyah, ma dzukira adalah apa yang diceritakan tadi. Wa hurrima, dan diharamkan apa zalika, hal tersebut, ay nikahuz zawani, menikahi kepada orang yang berzina, alal mukminin, atas orang-orang yang beriman, al akhyari, mereka-mereka yang terpilih. Nuzila, diturunkan apa zalika, ayat ini, lamma hamma, tatkala berkehendak siapa fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, ayyatazawwaju, mereka menikahi baghayal musyrikin. Ini bentuk jama dari baghiyah. Baghayal musyrikin, para pelacur dari kalangan musyrikin. Wahunna, dan baghayal musyrikin musiratin, adalah orang-orang yang kaya. Liyunfiqna, agar mereka memberikan nafkah alaihim, atas fuqaraul muhajirin. Titik. Faqila, maka dikatakan apa tahrimu, keharaman, khusun, adalah khususkan bihim, terhadap mereka saja. Sementara buat selain itu adalah tidak diharamkan. Wakilah, dan dikatakan opo amun, umum, siapapun laki-laki pezina hanya cocok untuk perempuan pezina. Wanusikho, dan dinasakh, ini ayat dihapus biqoli, dengan firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum, ayat 32, masih surat An-Nur. Gitu. Baik. Wanita, mana tadi? Azani la yankihu illa zania. Laki-laki pezina hanya cocok bagi perempuan pezina. Al khabithat lil khabithin, wat thayyibat lit thayyibin. Di antara hal yang harus diperhatikan di dalam pernikahan itu adalah adanya kufu. Apa kufu? Seimbang, ya, seimbang. Laki-laki yang soleh menikahi wanita solehah, jangan nyari wanita soleh. Wanita solehah dinikahinya sama laki-laki yang soleh, jangan sama laki-laki yang solehah. Emang ada laki-laki soleh? Ada. Salat subuhnya di rumah. Laki-laki solehah, ya. Wazani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan, wazaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Ada penyamaan di sini antara perbuatan zina dengan perbuatan isyrak, menyekutukan Allah. Betul gak ya? Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali kepada wanita pezina atau wanita musyrikah. Pertanyaannya, apakah memang wanita pezina itu musyrikah? Tidak. Bisa jadi dia itu, wanita pezina itu mukminah, cuma sedang lemah keimanannya. Sebagaimana hadis tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, sedang lemah keimanannya. Namun, ya, karena lemah keimanannya, bisa jadi ada motif lain dari perzinahannya. Dia berharap dengan berzina itu mendapat aliran rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Dia mencari rezeki dari jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar wanita mukminah, yakin percaya kepada Allah, tidak harus melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan simpati dari orang, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, terpenuhinya kebutuhan biologis, untuk mendapatkan bayaran, untuk mendapatkan rezeki, cukuplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan laksanakan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini wajar kalau wanita pezina disamakan dengan wanita musyrikah. Sebagaimana laki-laki yang berzina disamakan dengan laki-laki yang musyrik. Ya.
kesamaan berikutnya. Zina sebagaimana syirik itu termasuk dosa yang istilahnya besar, dosa yang besar. Meskipun ada perbedaan, kalau syirik itu dosa yang tak terampuni apabila mati belum bertobat. Sementara perbuatan zina apabila pelakunya keburu mati dan belum bertobat, itu termasuk tahta masyiatillah. Sekali lagi, pelaku zina apabila dia mati belum bertaubat, itu tahta masyiatillah. Tidak istilahnya divonis tidak akan diampuni, tidak. Berbeda dengan syirik. Kalau syirik la yaghfiru ayyusyraka bihi. Kalau zina tahta masyiatillah. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Apabila Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya, dan apabila Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya. Tahta masyiatillah. Cuma apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, siksaannya naudzubillahi min dzalik. Sangat tidak bisa dibayangkan betapa pedihnya siksaan di dalam neraka. Kenapa? Pezinah itu yang rugi bukan hanya dia yang rugi. Coba, wanita pezina, dia merugikan diri sendiri, harkat derajatnya rugi, hancur, keluarganya rugi, ya. Bisa jadi ini wanita pezina adalah seorang gadis dari orang tuanya rugi. Bisa jadi si pezina ini adalah seorang ibu dari anak-anaknya rugi, ikut tercoreng wajahnya, ya. Dan pezina ini bisa menggelincirkan, bisa jadi perjaka yang suci, hancur kesuciannya gara-gara pezina. Bisa jadi si pezina ini menghancurkan rumah tangga tetangganya yang selama ini keluarganya harmonis, ya. Dan apabila pezina ini adalah sebagai public figure dan dia mempublikasikan perbuatan zinanya, ya, mendorong, mengajak orang untuk berbuat zina, maka semakin banyak orang yang tergelincir dalam perbuatan zina gara-gara dia. Maka pezinah itu siksaannya berat, ya. Paham sampai di sini, ya. Zina apabila dilakukan oleh seseorang, hukumnya untuk diri sendiri. Tetapi apabila dia melakukan zina, kemudian ada orang yang termotivasi untuk berzina gara-gara perbuatan dia, maka dosanya akan menanggung dosa orang yang termotivasi. Umpamanya yang berzina itu adalah public figure, maka public figure ini akan dijadikan contoh. Oh, si fulan juga berzina, si fulanah juga berzina, ya, naudzubillah, ya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ayat ini secara tekstual menunjukkan bahwa haramnya laki-laki pezina, ya, dinikahi oleh wanita yang beriman. Betul. Ayat ini secara tekstual menunjukkan bahwa haramnya wanita pezina dinikahi oleh laki-laki yang mukmin. Berarti nampak ada gambaran yang kontras antara zina dan keimanan. Kamu pilih iman atau pilih zina? Kalau berzina berarti hilang keimanan, ya. Baik, ini para ulama kemudian membahasnya begini. Seorang yang melakukan zina, sebagaimana tadi dibahas, tidak otomatis dia hilang keimanannya, dalam arti dia jadi murtad. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang tidak jadi murtad karena perbuatan dosa. Beda dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Ahlussunnah, seseorang yang melakukan perbuatan dosa itu dia lemah keimanannya, tidak menyebabkan hilang keimanannya, ya. Namun ayat ini menegaskan bahwa tidak cocok orang yang beriman, tidak cocok orang yang beriman yang mestinya memang dia dan seharusnya dan selayaknya dia terpelihara kehormatannya menikahi calon pasangan yang berzina, gitu. Coba bapak-bapak, calon bapak nih, lanjutkan hadis ini. Tunkahul mar'ah li arba. 1. Udah hafal belum? Katanya mau nikah. Mau nikah enggak? Nah, normal. Mau nikah enggak?
Tunggu dulu. Tunkahul mar'ah li arba. Perempuan dinikahi karena empat. Satu, li jamaliha, karena cantiknya. Ya, jangan nyari wanita yang ganteng. Jangan dinikahi. Cari wanita yang cantik. Ya. Yang kedua, wali maliha, karena hartanya. Tiga, wali nasabiha, karena keturunannya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Perhatikan, wali nasabiha, karena nasabnya. Nasabnya baik, laki-laki yang baik, lahir dari ayah yang baik, lahir dari kakek yang baik, terus baik. Wanita yang baik, lahir dari rahim yang baik, lahir dari kakek yang baik, jadi baik. Dan yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana dengan kita? Ya, cari dari keluarga yang baik. Minimal kebaikan keluarga itu bahwa dia bukan anak zina. Kenapa bukan dengan anak zina? Karena anak zina dia terputus dari segi nasabnya. Pulanah binti Pulan, ya, Pulanah binti Pulan disandarkan kepada siapa? Kepada bapaknya. Ini anak bapaknya. Pulan bin Pulan, Pulanah binti Pulan. Ada anak gadis yang terlahir dari hasil perzinahan, Pulanah binti Pulanah. Udah mentok ke sananya. Jadi disandarnya kepada siapa? Kepada ibunya. Ya. Sampai ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali untuk pernikahannya. Malu. Ya. Itu wali nasabiha. Kalau orang beriman yang terjaga keimanannya nggak cocok. Ya. Timbul pertanyaan. Tapi dia mah bukan pelaku dosa, yang dosa orang tuanya. Aku suka sama dia, cantik iya, cantik dulu kan. Kemudian pokoknya hebat, pinter juga dia, ya pinter. Kemudian pokoknya baik deh, aku suka sama dia, ya. Oke, jika memang seperti itu, nikahilah. Tapi ikuti syariatnya, tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya, ya. Tapi dinikahkan oleh orang yang ditunjuk oleh syariat, ya, diberikan wewenang. Ya. Siapa? Ya penghulu. Kalau nggak ada penghulu, orang yang dijadikan tokoh masyarakat dan diakui ketokohannya. Ya. Baik. Atau ini wanita cantik, aku suka, rajin ngaji. Pas ditelusuri dulunya waktu SMA, kemudian kuliah, dia pernah masuk ke lembah yang nista tersebut. Bagaimana? Kalau dia bertobat, boleh. Ya. Kalau dia sudah bertobat, boleh. Meskipun tetap ada catatan. Bekas-bekas kenakalan dulu, ya, bekas-bekas kenakalan dulu boleh jadi nanti akan turun kepada anak kita. Gitu. Makanya tetap pilih yang terbaik, ya. Terus larangan ini bagaimana? Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ya, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan. Larangan di sini oleh para ulama kemudian difahami setelah melihat berbagai ayat yang lain juga. Ini larangan bukan yang sifatnya mengharamkan, tetapi makruh, nggak bagus, ya, nggak bagus. Imam Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa haram menikahi apabila dia belum bertaubat. Tapi kalau sudah bertaubat tidak lagi haram, ya, meskipun tetap ada kekurang afdolan, ya. Tapi ingat, ada sampai kisah kepada kita seorang wanita Bani Israel yang dia katakan pezina demi melihat anjing yang kehausan, kemudian dia turun mengambil air
ke sumur dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Ya. Dan ternyata dengan memberikan minuman kepada anjing tersebut membuat ya anjing ini merasa senang, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada perempuan ini sehingga perempuan ini bertaubat, dan ada diriwayatkan dari rahimnya kelak lahirlah orang-orang yang soleh dari rahimnya. Itu karena dia bertaubat. Ya, kalau mau dibanding-banding, mending bekas pelacur atau mending bekas wanita solehah? Dulu dia rajin ngaji, sekarang aja begitu. Mendingan itu tuh. Dulunya pelacur tapi sekarang solehah. Ya. Baik. Terkait dengan ini, para ulama faqila at-tahrim. Nuzila dzalika lamma hamma fuqara'ul muhajirin ayatazawwaju baghayal musyrikin. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang fakir, muhajirin, kaum muhajirin yang fakir, mereka mau nikah kepada wanita-wanita yang baik tapi mahal. Mahal mas kawinnya. Akhirnya mereka ya udah nikahi ke wanita-wanita musyrikin yang melacur juga. Ya. Pelacur yang musyrikin. Wa huna musirat, sementara mereka adalah wanita-wanita kaya, liyunfiqna alaihim, agar kekayaan mereka bisa membantu perekonomiannya, ya. Maka turunlah ayat ini, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Faqila at-tahrim khassun bihim, dikatakan hukum haram tadi itu khusus untuk mereka. Wa qila 'am, dikatakan umum. Ya, siapapun sama haram. Tetapi ayat ini wa nusikha biqoulihi ta'ala, dinasah, dihapus dengan firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama minkum, nikahilah, bantulah pernikahan yang masih lajang di antara kalian. Kalimat al-ayama ini adalah setiap orang yang masih lajang, yang masih gadis. Ya. Atau al-ayama ini adalah orang-orang yang jomblo, baik pernah sebagai statusnya duda ataupun janda, itu ayama. Yang masih menyendiri, angkihul ayama, bantu pernikahannya. Ya. Gak punya pasangannya, cari calon pasangannya yang kufu, ya. Istilahnya Pak Comblang dan Mak Comblang. Gak punya buat biayanya, bantu buat biayanya. Buat mas kawinnya siapkan, gitu kan? Gak punya tempat tinggal, carikan tempat tinggalnya, gitu. Carikan kardus yang besar nih di sini, gitu. Itu wa angkihul ayama minkum. Dan lebih-lebih angkihul ayama itu harus mendorong kepada orang-orang yang katakan dia hampir putus asa untuk menikah. Itu harus lebih ada dorongan dibanding yang belum begitu kuat dorongan untuk menikah. Ya. Dibanding orang yang kuat-kuatnya dorongan untuk menikah. Siapa orang yang lemah dorongan untuk menikah? Laki-laki udah bukan lagi bujangan, sudah pajangan. Bujangan itu sampai 30 tahun. Di atas 30 tahun pajangan. Nah, ini harus ada dorongan yang lebih. Karena biasanya ya terlalu banyak pertimbangan. Kalau aku nikah kepada siapa? Si Pulana. Sepertinya si Pulana nggak cocok buat aku. Kayaknya cocokan si Pulana. Pas dideketin si Pulana, kayaknya dia nggak cocok. Oke, ada yang cocok. Terus nanti gimana? Kalau aku nikah, aku ngasih makan dia apa? Terus nanti dia kalau cerewet aku gimana? Pokoknya banyak lah alasannya. Ya, iya. Emang kita sudah ber-30. Belum. Gitu ya. Itu angkihul ayama minkum. Nah, termasuk al ayama ini ya, baik dia itu laki-laki dan wanita yang saleh-salehah ataupun laki-laki atau wanita yang pezina. Kalau dia jomblo, angkihul ayama, bantu agar dia bisa menikah. Kenapa? Karena dengan menikah dia sudah sempurna separuh agamanya. Ya. Dengan menikah sudah sempurna separuh agamanya, tinggal separuh yang lain. Tahu nggak?
Di antara manfaat menikah itu adalah membuat seseorang yang lemah menjadi kuat. Aneh punya pengalaman menikahkan santri di sini. Calon istrinya itu punya penyakit, sakit-sakitan. Sudah aneh ingatkan, bagaimana? Insya Allah, insya Allah. Dan ternyata setelah menikah jarang sakit, ya. Dan aneh sendiri pengalaman seperti itu. Waktu bujangan dulu, tahun 2000, dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke dokter. Kata dokter obatnya satu, Ustaz. Apa? Nikah. Itu. Aneh dulu usia sudah 30 tahun, ente baru 23, santai aja deh. Ya. Baik, sampai sini dulu ya. Kita buka sesi penyempurnaan baik dari mbak-mbak atau abang-abang ya untuk bertanya, silakan. Mic-nya ada, mic-nya. Silakan. Ya, tafadhol. Langsung. Cek. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ada 2 pertanyaan. Ya, boleh. Tadi mengenai yang antum sampaikan, yang pertama itu tentang yang kalau dia zina terus ditiru sama orang lain kan dosanya ditanggung sama yang tokoh itu tersebut ya. Bukan ditanggung. Maksudnya kebagian. Iya, betul. Nah, kebagian kan. Bagaimana dengan misal ada satu ustadz yang dulu masa lalunya kelam, buruk, terus kan beliau jadi ustadz besar sekarang. Apakah bagaimana sikap antum atau mungkin pandangan antum terkait orang yang dulu si ustadz itu waktu masa muda juga narkoba, misal mabok-mabokan segala macam. Saya niru nanti saya kalau udah tua kayak beliau, misal saya taubat gitu. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua tadi apa ya? Satu aja dulu ya. Satu aja, ya, sambil mikir nanti partnya yang kedua. Mestinya kalau kita mau mencontoh seseorang, contoh juga secara utuh dan contoh kebaikannya. Si Ustadz ini dulunya adalah preman, ngatur sendiri, ya, orang bebas, tukang bobok, tukang narok, tukang mukakeun anerok kan gitu istilahnya ya. Dia tobat. Sehingga dari pertobatan itu dia menyesali keburukannya, ya. Kemudian dia berbalik 180 derajat sampai sekarang menjadi tokoh dalam kebaikan. Dulu tokoh di dalam keburukan dan sekarang menjadi tokoh di dalam kebaikan. Dengan tobat, kesalahan yang lalu-lalu dihapus. Kurang apa jahatnya Sayyidina Umar radhiyallahu an dulu ketika jahiliyah kepada Rasulullah SAW. Tapi setelah dia menjadi seorang sahabat Rasulullah SAW, dia menjadi pembela Rasul. Apakah orang setelah Umar bin Khattab menjadi pembela Rasul, mereka akan ngungkit-ngungkit keburukan Umar waktu dahulu, kemudian meniru keburukan Umar? Kalaupun ada orang yang ingat keburukan Umar waktu dulu, kemudian dia menjadikan alasan ya untuk melakukan keburukan dulu Umar juga begini, tidak diterima. Umar sudah berubah. Kalau memang kau niru Umar, tiru yang sekarang, sudah tobat. Jadi keburukan dia yang dengan alasan dia niru si tokoh tersebut pada masa lalu, itu ditanggung oleh dia sendiri, pelakunya sendiri, tanpa ditimpakan kepada orang yang sudah bertaubat. Karenanya di masa saat ini di mana jejak digital itu sangat mudah untuk dicari, ya, usahakan jangan sampai kita meninggalkan jejak yang jelek, ya. Kalaupun pamannya terlanjur kita meninggalkan jejak yang jelek, usahakan hapus, ya. Dulu sering tabarruj, mutabarrijah, kemana-mana, klik, plon, di kecantikannya dinikmati oleh banyak mungkin orang. Sekarang tobat, astagfirullahaladzim, buka, hapus, gitu, ya. Jelas. Nah, udah datang. Ya. Pertanyaan keduanya. Pertanyaan kedua mengenai yang tadi kan ada zina, ada hukum cambuk tuh. Nah,
Kemudian kalau misalkan kita lihat di masa Rasulullah SAW, ini mungkin populer ya, semua orang tahu, yang ada lelaki ke Nabi mengaku berzina sampai 3 kali tuh Nabi nggak bagaimana gitu. Yang perempuan bukan laki-laki. Oh, perempuan. Nah itu yang pertama, itu maksudnya pelajaran yang benar-benar di situ apa Ustadz? Maksudnya ada maknanya tuh apa Ustadz sebenarnya? Dan kemudian kan berarti kan kalau Nabi 3 kali sampai nolak apa nggak gubris kan berarti ada kesempatan taubat. Iya. Apakah itu bisa dikiaskan kepada kita misal innalillahi ya, kalau misalkan kita berbuat segala macam, apakah itu bisa dikiaskan, bisa kita lakukan Ustadz? Kita bisa zina, misalkan kita zina, maksudnya kita zina, habis itu jangan kita, seseorang. Oh, seseorang misal, ya salah, ya seseorang zina terus kita, ya udahlah kita bertobat aja gitu. Lah dia bilang gitu ya, oke. Iya dia gitu ya maksudnya. Ingat itu kisah tersebut harus dibaca sampai tuntas. Akhirnya wanita tersebut dirajam juga. Bahwa ada pertimbangan menangguhkan hukuman karena ada maslahat yang lebih besar, yakni maslahat yang dikandungnya, kan gitu. Satu. Yang kedua, bahwa hukum cambuk dalam perzinahan, hukum qat'u syarik, memotong tangan pencuri, itu adalah sebagai salah satu bukti pertaubatan dia. Dan apabila seseorang pezina kemudian ya udah dicambuk dan dia ikhlas menerima hukuman ini, itu akan membebaskan dia dari hukuman di akhirat karena dia bertobatnya itu bertobat. Jadi taslim, berserah diri terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang jelas secara fisik, secara mental dirasakan berat, tetapi dia berserah diri terhadap hukum Allah, itu menjadi wasilah diampuninya dosa. Ya. Minimal itu akan meringankan hukuman nanti di akhirat. Jelas ya. Jadi jangan kemudian seseorang yang melakukan perbuatan dosa dia punya alibi nanti bertobat, nanti Allah mengampuni, seperti hanya si Fulan juga dulunya ahli maksiat kemudian dia bertobat. Allah mengingatkan wala yaghrurka billahil ghurur. Wala yaghrurka, kau jangan tertipu billahi, bawa-bawa nama Allah. Siapa yang ini punya al-ghurur? Setan yang suka nipu. Kata setan, Allah itu Maha Pengampun. Ya, maksiat aja maksiat. Nanti kamu tobat. Ingat nggak? Kalau tobat setelah maksiat itu akan berdampak lebih semangatnya kita ibadah, lebih khusyuknya kita ibadah karena ada penyesalan. Ya, nanti kamu menghafal akan lebih mudah karena ada penyesalan, ada pertobatan. Sekarang kamu bertobat, tobat dari apa? Wong nggak maksiat dulu. Itu siapa yang bisik? Setan. Jelas ya? Ustaz, kalau dalam konteks ini kan zina, kan berarti kalau dari hukum Allah itu dicambuk. Kalau misalkan tidak dengan hukum cambuk itu, tapi dia sendiri memutuskan untuk taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, itu gimana Ustaz? Cambuk itu, hukum cambuk ada perangkatnya. Jadi bukan dia mencambuk diri sendiri. Iya, maksudnya ya? itu. Yang menegakkan hukum cambuk itu adalah kewajiban ulil amri sebagai pengejawantahan dari kaum muslimin secara keseluruhan yang diperintahkan oleh Allah, fajlidu, kalian semuanya menjelid. Gak mungkin semuanya menjelid, maka dilakukan oleh ulil amri. Ya, jadi kalau ulil amri tidak menegakkan hukum cambuk, apakah si pelaku zina yang niat bertaubat dia terhalang tobatnya gara-gara tidak dicambuk? Tidak. Ya. Udah itu mau urusan ulil amri, nggak dicambuk, salah ulil amri. Saya sudah siap dicambuk. Ya. Sebagai apa? Bukti bahwa saya taslim terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa apa yang bisa dia lakukan? Apa yang dia bisa lakukan? Dia bertobat dari perbuatan zina sementara dia tidak dicambuk karena memang tidak ada penegakan hukum cambuk. Taubat yang lain. Menyesal gitu kan, kemudian tidak mengulang lagi, hapus memori yang lalu dan jangan diungkit-ungkit lagi.
Ada yang mengatakan saya bertobat. Dulu tuh saya dulu nih cerita. Dulu aku nih pacar aku si Pulana semua. Wah abis. Aku itu lagi muda dulu begitu. Ketawa. Bangga dia dengan dosa. Berarti dia belum bertaubat. Kalau taubat itu udah tutup. Sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dibukakan lagi. Dan kadang setan membuat lidah kita gatal untuk menceritakan keburukan yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Dulu aku sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Khair, barakallahu fiik. Dari Afat, monggo ada pertanyaan? Enggak ada. Iwan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita persiapan untuk berbuka puasa bersama. Nanti saya mengingatkan kepada muadzin, azan pas waktu azan ya. Buka aja dulu dengan kurma, kemudian azan langsung ya. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dzunuba illa Allah rabbul alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب له ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم عليك باليهود فإنهم أعداء نبيك أعداء أمتك اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم حرر الفلسطين اللهم حرر الفلسطين اللهم حرر الفلسطين ورد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أصلح من في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكهم صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والملحدين أعداءنا أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Selamat berbuka puasa pada saatnya nanti. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari kedua. Mudah-mudahan makbul. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.